Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam Nora Dewi. Shalom. Shalom Firman. Salam juga kepada Bapak kameramen kita dan juga seluruh saudara kami yang terkasih. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah kita, ibadah doa dan pemulihan setiap hari Selasa. Masih dalam ibadah online. Kami percaya kita tetap bersukacita, tetap semangat mengikuti ibadah ini. Baiklah Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu kitab sangkatanya dengan sigap berdoa. Memulai ibadah doa pemulihan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah doa pemulihan kami yang sebentar lagi kami mulai. Tuhan, kuasai kami semuanya yang mengikuti ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat melakukan ibadah ini sampai dengan selesainya nanti. Dan kami juga berdoa Bapa, berkati, urapi alat-alat yang kami pakai dan jaringan yang kami gunakan, supaya semuanya dapat berfungsi dengan baik. Dan semua yang mengambil bagian dalam ibadah kami Bapa, song leader, pemusik, dan penatur firman-Mu juga urapi Tuhan, supaya dapat melakukan tugas yang sudah ditentukan kepadanya Bapa. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, semuanya yang bertelendar dengan kami dan semua pengerja Yayasan Solo Gracia, gedung Yayasan Solo Gracia, semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa di dalam ibadah kami. Inilah doa kami. Kami datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Allah kita yang baik, Bapa kita yang setia, yang senantiasa memperhatikan kita anak-anaknya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.
bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha kudus, karena Engkau yang layak disembah dan layak dipuji. Terima kasih Bapa atas perlindungan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami agar Indonesia aman, tentram, makmur dan damai. Berkati juga pemimpin negara kami Bapa, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar mereka bisa menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat pemulihan ekonomi negara kami, ekonomi bangsa kami, di mana selama ini akibat pandemi perekonomian bangsa kami sangat terganggu. Tapi kami percaya Engkau tidak akan membiarkan ekonomi rakyat Indonesia terganggu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan negeri kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, agar kami, rakyat Indonesia, kembali makmur. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bencana alam di beberapa negara. Semuanya di bawah kendali Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti mendengar permohonan kami saat ini. Bencana alam pasti berhenti. Dan untuk orang-orang yang menjadi korban dampak bencana ini, Tuhan yang memberi keyakinan yang teguh bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga masih terus berdoa buat cuaca ekstrim saat ini kadang berdampak bagi kami, berdampak bagi kesehatan kami terganggu. Dan Kau tahu Tuhan, banjir ada di mana-mana dan di tempat lainnya Tuhan. Tetaplah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati masyarakat, agar masyarakat selalu waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim ini Bapa. Biarlah seluruh rakyat lebih banyak berserah kepada Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami percaya seluruh doa yang kami naikkan pasti Tuhan dengar dan Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menyuci kuduskan kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mengurapi semua yang bertugas pada hari ini. Dan kami juga terus memohon urapan-Mu supaya peralatan yang kami pakai Tuhan dapat kami pergunakan dengan baik. Begitu juga dengan semua yang mengikuti acara ini, dimanapun berada dan bagaimanapun keadaan mereka, semuanya, keadaan kami semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan apa yang disampaikan nanti adalah firman-Mu supaya kami mengerti seluruhnya. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang sangat sederhana, tetapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus hamba akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 bunyinya demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya akan ulang sekali lagi bersama-sama kita menyimaknya. Firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan
terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Salam Bapak Ibu, salam sehat. Bagaimana kabar kita semuanya? Kita penuh sukacita. Kita bersyukur karena pandemi sudah menurun, tetapi walaupun begitu kita jangan lalai, jangan lengah. Kita akan tetap memakai protokol kesehatan dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini adalah mengenai khawatir. Berbicara mengenai khawatir, kita semuanya tahu tidak ada satu orang manusia pun yang tidak pernah merasa khawatir. Sedikit saja ada permasalahan, kita akan merasakan khawatir. Jangan-jangan nanti sudah begini, jangan-jangan nanti sudah begini. Tapi kata firman Tuhan tadi mengatakan, janganlah engkau khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang terkasih, pernah satu kali anak saya rencana mau ke Jakarta dari Bandung, dia kuliah di Bandung. Tetapi pada saat saya hubungi dia melalui telepon, dia tidak mengangkat. Temannya yang berangkat itu juga, saya coba telepon, juga tidak mengangkat. Pada waktu itu terjadi peristiwa, yaitu ada demo dan ada istilahnya pengganyangan. Yang kami khawatir waktu itu jangan-jangan mereka itu nanti dianggap orang yang ikut yang harus diganyang. Kemudian saya beritahu kepada suami saya katakan, aduh bagaimana ini ya, mereka tidak ada ngasih kabar di mana sekarang berada. Kita khawatir nanti jangan-jangan sudah kena pukul atau bagaimana dengan mereka. Tapi apa kata suami saya, gak usah terlalu khawatir lah, kan ada Tuhan yang menjaga dia. Benar, kita semestinya harus bersandar kepada Tuhan. Dan kita harus tahu bahwasanya Tuhan tidak akan pernah melepaskan. Kalau kita terus berserah kepada Tuhan, kita bersandar kepadanya, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tapi pada waktu itu sampai sore juga kami tidak ada mendapat kabar sampai malam. Dan ketika kami telepon di rumah yang di Jakarta, bertanya kepada yang jaga rumah, apakah anak kami sudah sampai? Dia katakan tidak, belum ada. Kami makin gelisah, saya terutama. Tapi suami saya terus mengingatkan, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang akan menjaga. Ini berulang-ulang diberitahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang pada waktu itu saya belum menjadi hamba Tuhan. Tetapi sesudah hamba Tuhan juga kadang-kadang kita ada khawatir. Misalnya kita khawatir, besok kita mau mengadakan KKI ke satu daerah. Kemudian pada saat kita menyampaikan KKI itu, kita sudah sebelum kita menyampaikan firman Tuhan di tempat KKI itu, kita pernah mendapat kabar bahwasanya di tempat itu sangat sensitif. Jadi kalau nanti dia merasa tidak sesuai dengan isi hatinya atau apa yang kita sampaikan tidak berkenan di hati mereka, mereka akan katakan kami memboikot, tidak akan kami undang lagi sampai kapanpun, dan mereka marah kepada kita. Oleh karena itu saya minta hikmat kepada Tuhan, tapi dalam hati ada juga deg-degan. Bagaimana ya, jangan-jangan besok mereka ini begitu, jangan-jangan besok mereka ini begini. Tetapi dengan doa dan kita ingat firman ini, janganlah engkau khawatir akan segala sesuatu. Karena hari esok ada kesusahan sendiri, hari ini ada kesusahan sendiri. Jangan pikirkan lagi itu semuanya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Ada istilah yang mengatakan bahwasanya ada carpe diem, artinya bahwasanya petiklah hari ini. Kita harus memetik hari ini. Artinya dipetik hari ini. Kalau kita petik bunga, misalnya kita petik bunga ini artinya kita memetik bunga dan kita ini sudah merupakan kita petik ini. Kita petik ini sudah menjadi milik kita. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana dengan bunga ini. Itulah yang dimaksudkan dengan petik hari ini. Petiklah hari ini untuk dirimu sendiri. Jadi maksudnya jangan terlalu pikirkan hari esok. Karena hari ini anggap ajalah
kita ini besok sudah mati. Jadi hari ini kita makan, kita minum, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita lihat lagi bahwasanya itu adalah merupakan kata benda, dan kita harus makan dan minum karena katanya esok kita akan mati. Carpe diem, atau dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai merebut hari. Kita merebut hari itu untuk menjadi milik kita. Artinya kita dapat melakukan apa yang bisa kita lakukan pada hari ini akan kita lakukan. Itulah yang dimaksudkan di sini. Tapi ada juga yang segi negatifnya, karena mereka katakan besok kita mungkin sudah mati. Kemungkinan itu ada. Tetapi kita tidak perlu memikirkan ke sana. Kita perlu memikirkan, kita mesti ikutin apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwasanya jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Artinya hari ini kita nikmati hari ini dan kita lakukan yang terbaik. Jangan kita tunggu sampai besok apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Jadi kalau umpamanya Tuhan menyuruh kita, pergilah beritakanlah kabar baik, jadikanlah semua menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Yesus. Itu yang Yesus katakan, menyuruh memberitakan Injil kepada orang, kemudian membaptisnya, kemudian menjadikan mereka menjadi murid-murid Yesus. Itulah yang Tuhan suruh kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, tapi kita semuanya adalah hamba Tuhan yang berhak untuk bertanya. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Ya, kalau sola gratia disuruh Tuhan supaya mengajak setiap orang untuk lebih banyak berdoa. Itu sebabnya sola gratia selalu pergi kemana-mana dan menyampaikan supaya lebih banyak berdoa kepada setiap orang yang ditemui. Jadi kalau memang kita sudah ditetapkan untuk melakukan itu yang kita lakukan. Karena kan itu yang utama yang Tuhan suruh dilakukan. Tapi kalau ada orang yang mengajak misalnya, ayo kita sama-sama mengadakan penginjilan ke daerah ini. Kita akan katakan bahwa kami, visi dan misi kami adalah berdoa. Kalau mereka setuju, nanti kita akan menyampaikan firman Tuhan mengenai doa. Kita akan bisa bekerja sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya sudah ada diberikan Tuhan tugas kepada kita masing-masing. Tapi kalau kita belum ada diberikan secara khusus, kita sudah ditetapkan harus kita menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Kemana kita pergi, bagaimanapun keadaan kita, harus kita sampaikan firman Tuhan itu kepada orang yang kita temui. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang yang merasa bahwasanya bagaimana ya dengan keadaan apalagi selama pandemi, barangkali apa yang harus kita makan besok, bagaimana kita kalau kita nanti akan kemungkinan kita akan di-resign, kemungkinan besok kita akan diberhentikan dari pekerjaan, kemudian apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Tuhan Yesus berkata bahwasanya kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, yang paling dikasihi oleh Tuhan, yang paling disayang oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan takut, sedangkan burung di udara makanannya dicukupkan, sedangkan bunga-bunga yang ada di lembah dihiasi Tuhan sebegitu indahnya. Coba kita lihat bunga ini indah ya. Banyak bunga-bunga yang indah yang ada di lembah-lembah atau di mana saja, banyak sekali. Itu juga dicukupkan oleh Tuhan. Apalagi kita yang sangat disayang Tuhan. Kalau kita pegang firman Tuhan yang mengatakan dalam Keluaran 23 ayat 25, di mana di sana dikatakan bahwasanya kalau engkau menyembah aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan semua penyakit daripadamu. Kita menyembah Tuhan,
kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita baca firman-Nya, kita lakukan apa yang Dia suruh, Bapak Ibu. Dan setelah itu kita bisa berdoa, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Engkau suruh. Aku bermohon kepadamu supaya Engkau memberkati roti makananku, air minumanku, dan Engkau menjauhkan segala macam penyakit daripada aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu apa yang kita alami setiap hari. Bagaimana penderitaan dari hari ke hari harus kita hadapi. Tetapi itu sebabnya Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan pikirkan kesusahan besok. Kalau kita pikirkan kesusahan besok, itu artinya masalah yang kita hadapi sudah menjadi double. Jadi lebih baiklah kesusahan hari ini kita hadapi. Tapi kalau kita terus berserah dan kita tetap bergantung kepada Bapa, kita tidak akan mengalami kesusahan double. Kita tidak akan mengalami kesusahan karena semuanya akan kita serahkan kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Tuhan Yesus meminta supaya murid-muridnya mau berjanji supaya mereka jangan khawatir, mau berjanji bahwa mereka tidak akan memikirkan hal-hal yang kesusahan-kesusahan untuk hari esok. Dan di dalam Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi misalnya seringkali kita lihat ya, antara kawan-kawan kita misalnya, kau hebat ya, kau pasti nanti akan jadi pejabat atau ini atau itu. Iyalah, aku kan selalu berusaha keras, aku kan selalu melakukan yang terbaik, aku kan bekerja keras, aku kan begini, aku kan begitu, aku kan begini, aku kan begitu. Itulah yang sering dikatakan. Tapi Tuhan berkata, janganlah engkau memuji dirimu atau mengiyakan kita dipuji orang, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Oleh karena itu kita lebih baik berkata, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak, biarlah Tuhan yang akan melakukan hal itu kepada saya. Itu yang lebih baik kita katakan. Jadi supaya kita jangan menjadi sombong. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang serupa juga dikatakan dengan pengkhotbah, bahwa seluruh hidup manusia penuh dengan kesusahan. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Kata Tuhan Yesus, kita harus merencanakan segala sesuatu itu supaya semuanya baik adanya. Katanya merencanakan itu jauh lebih baik daripada langsung aja melakukan. Pada waktu kami kuliah di ekonomi ya, manajemen itu POAC, artinya itu yang dasar, yang itu model dulu. Kalau model sekarang mungkin udah berbeda lagi. Tetapi kami dikatakan disuruh P itu adalah planning. Kita harus merencanakan segala sesuatu. O itu organizing, dan kemudian actuating. Sesudah dibuat perencanaan, diorganisasikan. Terus kemudian actuating yaitu bertindak, dan kemudian C controlling, mengadakan pengawasan. Bapak Ibu yang terkasih, misalkan kita ini gaji kita 2,5 juta, kemudian menerima gaji 250.000, kita keluarkan untuk persembahan kita, dan juga mungkin termasuklah itu persepuluhan. Dan setelah itu tinggal 2,250.000, dan itu kita tetapkan bahwa kita beli beras berapa kilo, kita cukup untuk 1 bulan, kita cukupi. Dan setelah itu kita bagi untuk belanja kita setiap hari, berapa semestinya setiap hari. Kita juga anggarkan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial. Misalnya ada orang yang pesta kawin, ada orang yang meninggal, kita mungkin pergi keluar kota untuk transport kita, itu semuanya. Dan barangkali itu sudah ada jumlahnya, kita bisa ada lagi sedikit yang bisa kita tabung. Tapi kemungkinan besar uang yang rencana kita tabung katakanlah
250.000 mungkin bisa kita tabung dengan berhemat. Tapi karena ada sesuatu kejadian, barangkali kita kedatangan tamu yang tidak kita duga-duga, atau barangkali ada yang meninggal, atau barangkali ada keluarga yang sakit. Oleh karena itu dana ini akan berkurang. Jadi kalau dalam keadaan kekurangan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwasanya kalau aku tidak ada makanan, katanya, aku akan berpuasa, tidak makan dan tidak minum, karena tidak ada makanan. Tapi kalau diberikan oleh jemaat, aku akan terima. Tapi dia tidak pernah meminta kepada jemaat. Dan dia juga bekerja dengan tangannya sendiri untuk membuat tenda. Dan dari sana dia dapat mendapatkan hasil. Dan itulah yang dia pakai untuk kehidupannya sehari-hari dan juga untuk pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan juga ada dikatakan bahwasanya merasa cukup, maksudnya cukupkanlah apa yang ada padamu. Jadi maksudnya kalau kita itu umpamanya tadi gaji kita 2,5 juta, tapi ternyata di perjalanan atau minggu ketiga beras kita udah kurang, atau barangkali beras kita udah kita cukupkan untuk 1 bulan. Tapi kemudian dana yang mestinya kita beli untuk lauk pauk itu sudah terpakai untuk keperluan yang lain. Dalam hal ini apa yang dikatakan Paulus? Kita berpuasa, kita jadikan nasi itu menjadi bubur. Atau barangkali kalau nasi masih ada, kita nggak usah pakai lauk, kita makan dengan garam saja. Itu yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi besok. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kepada kita, memberikan pertolongan, tidak akan pernah kita dilepaskannya. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Seperti tadi yang dikatakan di dalam Keluaran 23 ayat 25, jikalau engkau menyembah aku, jikalau engkau memuji aku, jikalau engkau setia dan taat kepadaku, aku akan memberkati roti makananmu, aku memberkati air minumanmu, aku akan memberikan pakaianmu, dan aku akan menjauhkan segala macam penyakit daripadamu. Bapak Ibu yang terkasih, ini satu ayat yang begitu indah, yang janji yang sangat luar biasa, yang patut kita hormati dan patut kita imani dan kita amini bahwa itu iya dan amin. Tuhan akan menepati janji-janjinya kepada kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Kalau kita khawatir sebentar, terus segera kita lupakan. Jadi dalam hal ini kita disuruh untuk membuat perencanaan untuk hari depan. Perencanaan kita dalam 1 hari, perencanaan kita dalam 1 bulan, perencanaan kita dalam 1 tahun. Dan kita tadi sudah diberitahu jalan keluarnya. Atau barangkali kita akan mencari pekerjaan tambahan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih daripada biasanya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sudah mengajari kita di dalam firman-Nya bahwasanya kita tidak perlu khawatir dan kita harus menyerahkan seluruhnya kehidupan kita kepada Bapa yang di surga. Karena Allah yang kita panggil Bapa dalam nama Yesus itu akan mendengar doa kita, akan menjawab doa kita, dan akan mengabulkan apa yang perlu kita dalam kehidupan kita. Jadi kita syukuri apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sekali lagi kita mengadakan perencanaan dan kita tidak akan perlu khawatir akan hari esok, karena kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita mengadakan perencanaan, kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, dan kemudian kita akan mengadakan pengawasan untuk semua perencanaan yang kita buat itu. Terpujilah Tuhan Allah kita yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa dalam surga, karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk membaca firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang sudah ditabur itu seperti ditabur di tanah yang subur, sehingga akan bertumbuh dengan baik
pohonnya tumbuh dengan baik, daunnya lebat, buahnya juga lebat, akarnya kuat, dan buah ini akan berguna, bermanfaat kepada setiap orang. Biarlah Tuhan firman-Mu itu seperti itu, sehingga setiap orang yang mendengarnya tidak hanya disimpannya di dalam hati, tetapi dia juga akan membagikannya kepada orang-orang lain, sehingga semakin banyak orang yang tidak akan khawatir lagi. Karena khawatir itu akan menimbulkan penyakit, karena khawatir itu menimbulkan hal kesusahan yang double, karena khawatir itu akan membuat segala sesuatu tidak jelas. Padahal Tuhan sudah tunjukkan bahwasanya dengan mengikuti firman Tuhan, dengan mengikuti perintah Tuhan, dengan mengikuti ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan, kami tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu. Terpuji Engkau, termulia Engkau Tuhan, Allah yang begitu luar biasa. Kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati dia, melindungi dia, memberikan dia kemampuan untuk mengurus negara kami ini. Berkati juga aparat pemerintahan, berkati juga TNI dan Polri, supaya dapat menjaga keamanan. Hamba-Mu dimanapun berada Tuhan, Engkau kiranya yang memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga mereka dapat mengajak kembali domba-domba kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya.